Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini ialah Sabat kelima dalam kuarter 3 2021. Saya Sonia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang dipimpin oleh Saudari Felicia. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Austin Tayo. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah bantuan untuk yang menyembuhkan dari Arizona, Amerika Syarikat. Bagaimanakah perasaan menjadi seorang dekan perempuan kepada sekumpulan perempuan dan wanita bujang di sekolah Seventh-day Adventist Indian Holbrook? Saya berjumpa dengan Lily
apabila saya baru mula berkhidmat di sekolah Seventh-day Adventist Indian Holbrook. Gadis ini berumur 17 tahun, terus mengambil saya sebagai nenek angkatnya. Dia gemar membantu saya di dalam dan luar asrama perempuan. Boleh saya bantu nenek membakar kuih muffin pada minggu ini? Lilith akan tanya saya. Boleh saya bantu nenek menulis ayat-ayat kitab suci di papan kenyataan? Ramai pelajar perempuan yang datang bersekolah di sekolah Advent Indian Holbrook dengan tambahan bebanan emosi dari rumah. Mereka mengalami banyak jenis trauma kehidupan, malahan bermula sejak mereka masih kecil lagi. Saya masih ingat seorang pelajar yang bernama Rose yang masih di grade 2 iaitu tahun 1 memberitahu saya bahawa dia telah menyaksikan kejadian pembunuhan bapanya oleh orang-orang yang jahat dan tidak dikenali. Satu malam, semasa saya hendak balik ke bilik tidur selepas membuat pemeriksaan penghuni-penghuni asrama sebelum mereka masuk tidur, seorang gadis kecil berlari dan mendekap lalu memeluk saya dengan kedua-dua tangannya. Saya sangat kasihan dengannya, lalu saya pun bawa dia balik semula ke biliknya. Di dalam biliknya, saya menyanyi satu nyanyian rohani dan berdoa untuk dia. Kemudian barulah saya masuk tidur. Apabila dia menceritakan mimpi-mimpi buruknya kepada saya, barulah saya faham kenapa saya dihantar berkhidmat di sekolah Advent Indian Holbrook. Tuhan mahukan saya menjadi satu alat untuk membentuk satu hubungan istimewa dengan Lily, supaya saya dapat meyakinkan dia bahawa dia boleh mengatasi semua mimpi-mimpi buruk dengan bantuan Tuhan. Saya memberitahu Lily bahawa Tuhan telah membebaskan saya dari segala mimpi buruk dengan kuasanya dan Tuhan juga boleh berbuat demikian untuknya. Rose telah membuat sekolahnya lebih dari rumah sendiri. Lily pun demikian. Dia tidak mahu pulang ke rumahnya semasa cuti-cuti sekolah. Sehingga hari ini, saya pun belum tahu apakah jenis trauma yang Lily alami sehingga perkara itu telah menyebabkan luka yang amat dalam hidupnya. Tugas saya seterusnya ialah untuk memberitahu kepada semua mereka bahawa saya adalah pembantu bagi mereka dan Tuhan Yesus adalah penyembuh agung bagi mereka yang ingin mencari penyembuhan. Perbualan saya dengan Lily dan perempuan lain mengingatkan saya pada ayat kitab suci di 1 Korintus 3 ayat 6, di mana Rasul Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Terima kasih ke atas sumbangan anda sekalian kepada persembahan Sabat ke-13 3 tahun yang lalu yang telah membantu titik permulaan rancangan-rancangan untuk sebuah gym yang baru dan pusat kesihatan yang dikenali sebagai New Life Center di Holbrook, Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan Sabat ke-13 suku ketiga tahun 2021 ini pula adalah untuk menyiapkan rancangan fasa kedua di pusat ini, di mana sekolah akan berusaha menangani kadar obesiti yang tinggi, kencing manis, depresi dan kes bunuh diri di kalangan remaja dan kanak-kanak orang Bumiputera Indian Amerika. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Adik-adik, saya Aunty Kanila daripada Gereja Kaman. Pada pagi ini, sekolah sahabat kita bertajuk Lebih Baik Daripada Emas, yang merupakan pelajaran yang kelima, kuarter 3 pada tahun ini ya. Ibu, teriak Jamie. Saya memainkan sebuah permainan yang mengasihkan hari ini di sekolah. Saya benar-benar mahu membelinya. Boleh, Bu? Ibu berusaha tersenyum.
Dia mahu membelikan mainan itu untuk Jamie, tetapi hal-hal lain lebih diutamakan. Kita tidak mampu membelinya sekarang, mungkin nanti. Saya tahu kamu kecewa, Jamie, tambah ibu. Tetapi kita dapat bersyukur. Kita memiliki kesihatan yang baik dan kita mempunyai satu sama lain. Tuhan telah memberkati kita dalam berbagai cara. Tidak apa-apa, Jamie tersenyum. Saya gembira kita mempunyai satu sama lain. Itu jauh lebih baik daripada buang. Dalam cerita pelajaran Alkitab kita pada kali ini, mengisahkan Petrus dan Yohanes mengongsikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada wang kepada seorang pengemis. Menurutmu, apa yang dirasakan oleh pengemis itu? Tengah hari itu, sinar matahari menghangatkan mereka saat mereka tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke Bait Suci. Itu sudah hampir tiba saatnya untuk mengadakan korban petang hari. Petrus dan Yohanes mendekati gerbang indah. Mereka tersenyum kepada seorang lelaki yang duduk di gerbang tersebut. Dia duduk dengan bertekuk lutut. Hari demi hari, orang-orang yang menolongnya membawa dia ke tempat yang sama. Di sana, dia dapat meminta wang daripada orang-orang yang datang berbakti. Saat Petrus dan Yohanes mendekatinya, orang itu memegang tangannya. Mungkin kedua orang yang sedang tersenyum ini akan memberikan kepadanya sedikit wang. Tiba-tiba, Roh Kudus mengendalikan Petrus dan Yohanes. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka berhenti dan berpaling kepada pengemis itu. "Lihatlah kami," Petrus berkata. Harapan muncul bagi pengemis tersebut. Orang-orang ini akan memberikannya wang. Tetapi kata-kata Petrus selanjutnya menghapuskan harapan pengemis itu. "Saya tidak memiliki emas atau perak," dia berkata. Orang itu berpaling dengan lelah. Tetapi Petrus belum selesai bercakap. "Saya memiliki sesuatu yang lain yang dapat saya berikan kepadamu," dia melanjutkan. "Dengan kuasa Yesus Kristus dari Nazaret, berdiri dan berjalanlah." Lelaki yang kakinya lumpuh itu merenung ke arah Petrus. Oleh kerana kakinya yang bengkok, dia tidak pernah belajar untuk berjalan. Petrus mengambil tangan orang itu dan membantunya untuk berdiri. Dengan segera, kaki dan buku lalinya menjadi kuat. Dia hampir tidak percaya. Pengemis itu melompat. Dia berjalan. Dia melompat ke sana kemari dan dia mulai memuji Tuhan dengan kuat. Dia tersenyum dengan sangat lebar. Pengemis itu masuk ke dalam bait suci bersama dengan Petrus dan Yohanes. Semua orang mengenal dia. Orang-orang yang telah melihat dia mengemis bertahun-tahun lamanya, dan sekarang dia tidak hanya berjalan tetapi dia melompat. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke serambi Salomo, satu bahagian dari bait suci itu. Sekumpulan orang ramai pun mengikuti. Petrus melihat orang-orang berkumpul, bertanya dengan bersorak kegirangan. Dia melihat dari wajah mereka yang hairan dan takjub kepada wajah pengemis yang bersinar itu. Petrus tertawa sendiri. Dia mengetahui mengapa Roh Kudus telah menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Roh Kudus mahu memberikan kesempatan lain kepada Petrus untuk membicarakan tentang Tuhan. Dan Petrus mengambil kesempatan itu. "Hai orang Israel," dia mulai berbicara. "Mengapa kamu hairan tentang kejadian itu? Kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan dengan kuasa kami sendiri.
Tidak. Itu adalah kuasa Yesus yang telah menyembuhkan orang ini. Kamu dapat melihat orang ini dan kamu mengenalnya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Petrus mengatakan kepada mereka bahawa Yesus adalah Mesias yang telah mereka tunggu-tunggu. Dia mengatakan kepada mereka bahawa mereka perlu mengikut Yesus dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Petrus berbicara kepada orang ramai sampai malam hari. Banyak orang yang percaya. Mereka percaya kerana Tuhan telah menggunakan Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang lain. Petrus dan Yohanes menunjukkan Yesus kepada lelaki yang lumpuh dan kumpulan orang banyak. Orang ramai itu tidak akan berminat mendengar Petrus dan Yohanes seandainya mereka tidak menyembuhkan lelaki lumpuh itu terlebih dahulu. Ini kerana mereka tidak berminta untuk mendengar, tetapi mereka ingin tahu lebih lanjut tentang mukjizat yang terjadi. Tuhan selalu menggunakan mukjizat apabila orang ramai tidak mengenali Yesus. Ini kerana Dia menolong mereka mengenali Dia. Kita boleh membantu orang lain mengenali Yesus dengan membantu mereka dan kemudian memberitahu mereka tentang Yesus. Mari kita sebutkan mesej kita bersama-sama dengan melayani. Saya menunjukkan Yesus kepada orang lain. Mari kita sebutkan ayat hafalan kita. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Yohanes 12 ayat 21. Mari kita ulangkan ayat hafalan kita sekali lagi. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Yohanes 12 ayat 21. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu kembali dan hari ini kita akan belajar Cornerstone Remaja, iaitu pelajaran kelima yang bertajuk Juru Selamat Orang Bukan Yahudi. Untuk ayat inti kita diambil dari Matius 15 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi, Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Saudara dan saudari, di dalam tulisan Ellen G. White, yaitu Kerinduan Segala Zaman, muka surat 400 mengatakan, Kristus mengetahui keadaan wanita ini. Ia mengetahui bahawa wanita ini ingin melihat Dia. Sebab itu ia menjalani jalan yang ditempuh wanita itu. Dengan memperhatikan, ia dapat memberikan suatu gambaran yang hidup tentang pelajaran yang hendak diajarkannya. Untuk maksud inilah ia membawa murid-muridnya ke daerah ini. Dia menghendaki agar mereka melihat kebodohan yang terdapat di kota-kota dan di dalam kampung-kampung di dekat negeri Israel. Orang-orang yang telah diberi setiap kesempatan untuk mengerti kebenaran itu ternyata tidak mempunyai pengetahuan tentang keperluan orang-orang di sekeliling mereka. Tidak ada usaha diadakan untuk menolong jiwa-jiwa dalam kegelapan.
Dinding pemisah yang didirikan oleh kesombongan orang Yahudi mengasingkan murid-murid sekalipun dari simpati terhadap dunia kafir. Tetapi penghalang ini harus dirobohkan. Ditahukah Anda, pada waktu zaman Yesus, ketika dia sedang berkhotbah, sikap prejudis itu sudah terbiasa terjadi, terutamanya apabila berhadapan dengan orang bukan Yahudi. Pada kebanyakan tempat di mana Yesus pergi terlebih ke kota-kota lama seperti Tirus dan Sidon, kedua-dua kota mempunyai kuil-kuil, istana-istana, tempat perniagaan dan juga tempat pelabuhan kapal-kapal. Agama orang-orang bukan Yahudi adalah berdasarkan kepada proses dan kuasa alam. Perbezaan agama yang ekstrim ini menyemarakkan lagi kemarahan orang-orang Yahudi dan mencetuskan lagi perasaan benci dan prejudis di antara dua kumpulan. Untuk menjadi orang bukan Yahudi adalah bermaksud dipandang rendah oleh kebanyakan orang-orang Yahudi. Dan pada pandangan lain juga, di tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 403, berkat-berkat keselamatan adalah bagi setiap jiwa. Tidak ada satu pun dikecualikan. Pilihannya sendiri dapat mencegah seseorang untuk mengambil bahagian dari janji dalam Kristus melalui Injil. Dan biarlah dengan ringkasan ini kita dapat belajar, dan sampai sini saja ringkasan Cornerstone kita pada Sabat ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Selamat datang dan selamat pelajar hari ataupun pelajaran kelima ini, yaitu bertajuk Marilah Kepadaku. Apakah yang dimaksudkan marilah kepadaku? Kita akan melihat perkara-perkara yang penting nanti. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas panggilan-Mu Tuhan. Dan panggilan-Mu ini Tuhan begitu bermakna untuk hidup kami. Karena segala keperluan kami Tuhan, segala kerinduan kami yaitu datang kepadamu. Agar hidup kami Tuhan diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kepadaku. Kenapa dikatakan ataupun ayat ini menunjukkan marilah kepadaku? Kalau kita lihat dalam ayat falan kita, dia mengatakan dalam Matius 11:28 mengatakan begini, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi satu ataupun kalau kita lihat ayat ini ada 4 kuncinya. Pertama yaitu bahwa panggilan Tuhan itu adalah sebagai janji yang luar biasa. Kedua, panggilan Tuhan ini sebab dia mengetahui beban berat yang kita pikul ataupun tanggung. Ketiga, dia mengetahui ataupun panggilan Tuhan ini oleh kerana dia mau membantu kita memikul beban berat ini supaya menjadi ringan. Dan keempat ini, yaitu marilah kepadaku, dia mengatakan dia mengajak untuk mengambil miliknya sebagai ganti yang lebih mudah untuk ditanggung. Jadi saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan belajar yaitu bagaimana kita dapat mengalami kelegaan yang Yesus katakan karena terlalu berat untuk kita memikul. Ini adalah akibat dosa yang melalui ataupun memasuki kehidupan kita manusia. Namun Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita begitu. Sebab dia mengatakan Matius 11:8 dia akan mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah kelegaan itu? Yaitu pertama,
Sebab dalam kelegaan Yesus Kristus, Dia akan membuangkan segala kekacauan yang datang pada kita. Dia akan melarikan perhakiman dan Dia sendiri akan menanggung untuk kita. Ketiga, oleh kerana Yesus mampu memberi istirahat yang berdasarkan ilahi ini, yaitu persamaannya dengan Bapa ini. Keempat, bahawa marilah kepadaku sebagai syarat untuk kita menemukan istirahat yang terbaik ini. Jadi ingat saudara-saudari, tujuan Yesus Kristus datang oleh kerana Dia melihat keletihan kita, kerana Dia mau menanggung kita yang dalam perkara yang berat, lalu Dia akan memberi kita istirahat. Dan di mana juga Dia mengatakan kepada kita tujuan Yesus Kristus datang kerana kita menolak untuk menanggung sendiri dan membawa kepada Yesus Kristus untuk berasa ringan. Jadi itulah fokusnya. Dan di mana juga Dia katakan dalam Matius 11:29 mengatakan, pikullah kok yang kupasang. Kenapa Dia mau kita pikul kok itu? Sebab kok yang dipasang itu adalah lemah lembut. Dan kok yang dipasang itu juga yaitu di mana memerlukan kerendahan hati kita, jiwa kita yang untuk mendapat ketenangan. Yaitu supaya kita belajar daripadanya. Jadi saudara-saudari kita lihat di sini. Kok yang dipasang yaitu kelemah lembutan. Dan kok yang aku pasang itu juga menekankan kita harus belajar daripada Yesus Kristus. Dan apabila kita memperhatikan inilah yang kita lihat. Bahwa tujuan Tuhan ini. Dia mengatakan marilah padaku. Kamu lemah ataupun beban berat. Sebab kok yang kupasang itu, pikulah kok yang kupasang itu. Oleh kerana Dia memberi ataupun membawa kesenangan kepada kita. Dan apa yang kita lihat dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia mengatakan aku lemah dan rendah, atau lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 30 dia mengatakan, sebab kok yang pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya lemah lembut ini sebagai kualitinya. Kehidupan Yesus Kristus, keramahan Yesus Kristus. Lemah lembut ini sebagai dipimpin oleh ataupun sebagai buah Roh Al-Kudus ini. Dan kelemah lembutan ini artinya tadi supaya kita memiliki kepercayaan sebagai kriteria kita sebagai umat-umat Tuhan ini. Dan begitu juga lemah lembut dan rendah hati ini diperanankan atau dipermainkan supaya kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya, kualitinya, imannya, ketaatan dan ikhlasnya kepada kita, yaitu memberi dirinya di kayu salib. Itu sebab dia mengatakan kepada kita begini, Bapa, Anak bekerja sama untuk menyelamatkan manusia. Sementara kok adalah simbol ketundukan. Kok juga merupakan metafona yang menggambarkan tujuan yang bersatu. Betapapun hebatnya saudara-saudari, teladan Yesus Kristus bagi untuk kita. Tetapi dia mengatakan semuanya itu tidak ada artinya tanpa apa? Salib dan kebangkitan. Berarti kalau kita lihat di sini, kehidupan kita manusia akan jadi sia-sia tanpa salib dan tanpa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi oleh kerana itu, biarlah mengingatkan kita agar kehidupan yang Yesus tunjuk kepada kita ataupun marilah kepadaku dengan tema tajuk kita, yaitu kualiti dan kesederhanaan yang Yesus perlukan dalam hidup kita. Sebab dia mengatakan begini juga dalam Galatia 5 ayat 1 dia katakan, sebab kok yang pasang itu enak. Artinya kalau kita lihat di sini, kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita.
Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau ataupun kamu diperhambakan lagi. Galatia 5 ayat 1. Apakah kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita? Dan dia mengatakan kok yang pasang itu enak. Pertama dia mengatakan kebebasan kita dari hukuman dan perhakiman. Ingat saudara-saudari, bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan menanggung hukuman itu sendiri. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diperhakimkan. Maksudnya diperhakimkan bahwa dia sendiri akan menuntut perhakiman itu. Dan tidak ada penyelamat artinya. Namun kalau kita dalam Yesus Kristus ataupun hidup dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan. Kedua, saudara-saudari, hidup dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dalam perhambaan yang menyakitkan kehidupan manusia sebelum menerima Yesus Kristus. Kita lihat sebagai kesaksian kita. Sebelum kita menerima Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita? Selepas kita menerima Yesus Kristus, apakah kebaikan ataupun kehidupan kita sebenarnya? Jadi inilah kualitinya. Inilah sebabnya dia mengatakan, sebab kok yang kupasang itu enak kepada kita. Dan ketiga dia mengatakan, kebebasan yang pasti dalam Yesus Kristus. Bukan calang-calang saudara-saudari. Tapi di sini dia mengajar kepada kita bahwa kita hidup dalam Yesus Kristus ataupun Kristus sudah membebaskan kita, yaitu kita bebas, pasti bebas yang sebenarnya. Artinya dosa tidak menguasai diri kita. Undang-undang tidak menguasai diri kita, tapi kita pasti bebas dalam Yesus Kristus. Dan begitu juga keempat ini, apa yang Yesus buat untuk kita manusia, yaitu keselamatan yang terunggul dalam Tuhan ini. Bayangkan saudara-saudari, kita hidup dalam dunia yang berdosa ini. Bagaimana kehidupan kita? Itu sebab dia mengatakan kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan kepada kita, hidup manusia hanya 70 tahun. Selepas itu dia akan kembali kepada tanah. Bayangkan. Tetapi siapa yang percaya dalam Yesus Kristus, walaupun mati baik hidup, dia akan mendapat keselamatan. Matius ataupun John 11 ayat 25 mengatakan begitu kepada kita. Dan apa dikatakan sini? Melalui kepatuhan dengan iman, memahami bahwa keselamatan kita terjamin, tidak didasar kepada hukum tetapi pada kebenaran Kristus yang meliputi kita, bahwa kita dapat memiliki syariat sejati dan kebebasan, yaitu kebenaran Yesus Kristus yang meliputi kehidupan kita saudara sendiri. Itu sebab dia mengatakan bebanku pun ringan. Bayangkan, Matius 11 ayat 30 mengatakan sebab kok yang pasang itu enak dan bebanku ringan. Inilah kegembiraan kepada kita. Pertama saudara-saudari, bagaimana beban ini menjadi ringan? Itu sebab kita harus dibaptiskan. Apabila kita dibaptiskan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan di mana kita lihat, apabila kita keluar dari air, kita rasa ringan. Oleh kenapa beban itu semua ditinggalkan, semua sudah dibuang. Dan apa yang Kristus katakan sini? Ketika Yesus memberitahu kita bahwa bebannya ringan, dia ingin mengingatkan kita bahwa kita dapat mengendalikannya, pembawa bebas terakhir ini. Bahwa kita dapat mengendalikannya, pembebasan beban terakhir. Kedua, dia mengatakan kepada kita sebagai ringan, yaitu kita memerlukan tubuh yang berfungsi untuk membawa beban
yang berat ini. Jadi artinya saudara-saudari, untuk menerima Yesus Kristus bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Jadi kita memerlukan itu. Lalu dia mengatakan setiap bagian tubuh kita, kaki, lengan, bau, otot, dan urat, yaitu akan membawa kita dalam kebebanan yang ringan ini. Itu sebab dalam Galatia 1:6-1 mengatakan, saudara-saudara, kepadaku seorang ku dapatkan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya, ataupun apakah artinya kepada kita di sini? Jadi di sini kita melihat bahwa kalau kita datang kepada Yesus Kristus, kita harus melalui hidup kerohanian ini, ataupun hidup yang lemah lembut ini. Dan begitu juga dia menasihatkan kita, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan terkena pencobaan. Dan 3 peringatan. Pertama, yaitu panggilan Yesus Kristus ini, kita dapat melihat anugerah ilahinya, ataupun dalam kasihnya. Kedua, peringatan ini kepada kita bahwa kita perlu dapat pertolongan orang lain untuk memikul beban kita. Arti Yesus Kristus kepada kita. Dan ketiga ini, yaitu kegiatan gereja yang ditabiskan secara ilahi memerlukan kelemah lembutan dan menghasilkan belas kasihan, kegembiraan yang tak terhingga. Jadi inilah kita lihat. Itu sebab saudara-saudari dalam kegiatan gereja ditabiskan Tuhan sebagai kunci untuk kita. Oleh itu, marilah kepadaku, dia dalam panggilan Yesus Kristus. Karena aku akan memasang kok kepadamu dan bantu kamu mikulnya. Kedua, sebab kok yang kupasang itu adalah lemah lembut kepada kamu. Ketiga, kok yang kupasang itu enak. Dan 4, kok yang kupasang dan beban itu enak dan bebanmu akan menjadi ringan. Jadi semoga Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas panggilan istimewa ini Tuhan. Sebab kamu mengetahui keadaan dunia kami ataupun kami yang berdosa ini, di mana segala kelemahan kami selalu menjatuhkan kami. Namun Tuhan dalam kehidupan kamu memberi pengharapan kepada kami, agar kami datang kepadamu, walaupun dalam keadaan manapun, namun kamu masih memberi peluang kepada kami Tuhan. Ingat dalam pembersihan kekudusan kami, yaitu penurutan yang kami harus miliki dengan kamu, sebagai kunci di kamu, di mana kamu menunjukkan kebenaran kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong mengampuni segala dosa kami, karena semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Saudara Kenny. Khotbah kita pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Chan Tin Loy. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dapat memuji dan memuliakan nama Engkau sekali lagi Tuhan. Kau berkatilah pemberian kami ini, supaya menjadi bekalan serta memanjatkan lagi pekerjaan-Mu di dunia ini, menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk diselamatkan Tuhan. Kami hanya berserah padamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Sabat, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kebaktian Sabat online kita pada hari ini. Saya Pastor Chan akan mengongsikan firman Tuhan untuk mengangkat iman kita lebih teguh, lebih kukuh pada Tuhan. Topik renungan firman Tuhan pada pagi ini adalah persengketaan ataupun kekacauan. Mari kita mulakan dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih,
bertakhta di kerajaan syurga. Biarlah segala puji, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan sepanjang 6 hari yang telah berlalu. Kami sangat berasa diberkati pada Sabat pagi ini Tuhan. Dan berkati juga setiap firman yang akan kami dengar. Bukakan hati dan fikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik firman Tuhan yang akan saya bawa pada pagi ini adalah persengketaan ataupun kekacauan. Di dalam buku Yakobus pasal 3 ayat ke-16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Di dalam Alkitab seringkali mengatakan persengketaan ataupun kekacauan terjadi sesama umat manusia kerana beberapa faktor. Saat kita mengenangkan ataupun memikirkan mengenai persengketaan, tiada seorang pun di antara kita ingin ada sangkut paut ataupun ada kaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi, apalagi terlibat sama. Tetapi kita tidak terasa. Kemungkinan cara kita secara tidak langsung menjadi punca persengketaan itu terjadi di antara kita dengan sahabat kita, mungkin di antara keluarga kita. Oleh itu pada hari ini kita akan mengetahui punca persengketaan itu terjadi dan bagaimana kita mengubat punca itu agar tidak berlarutan yang dapat merosakkan hubungan sesama kita umat manusia. Sesungguhnya Tuhan inginkan kita memiliki hidup yang penuh damai dan hubungan yang penuh damai dengan Tuhan, tetapi juga Tuhan inginkan kita juga memiliki hubungan yang damai, yang mesra sesama manusia. Ada 4 punca yang menyebabkan persengketaan seringkali terjadi, kekacauan seringkali terjadi di dalam perhubungan kita sesama manusia. Yang pertama, karena iri hati yang sangat tinggi di dalam hidup kita. Karena kita ingin memiliki segalanya. Di dalam buku Amsal pasal 14 ayat ke-30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oleh itu, umat-umat Tuhan, karena iri hati merupakan salah satu punca persengketaan, permasalahan seringkali terjadi. Iri hati menjadi punca persengketaan sering terjadi. Iri hati dalam seseorang digambarkan di dalam Alkitab sebagai sebuah penyakit yang berbahaya. Di dalam salinan Alkitab Iban dia mengatakan bahawa iri hati ini boleh menyebabkan kanser kepada tubuh badan kita. Oleh itu, busuk tulang sama diartikan dengan penyakit yang berbahaya. Penyakit yang terjadi pada tulang sukar untuk diubatkan. Oleh itu, umat-umat Tuhan, kita harus sentiasa beringat, yaitu iri hati membawa kita kepada persengketaan di antara satu dengan yang lain. Tuhan tidak ingin kita iri hati dengan kejayaan orang lain, dengan kekayaan orang lain miliki, dengan segala kesuksesan. Tuhan inginkan kita rendah hati. Yang kedua, yang membuatkan kita manusia mudah bersengketa, karena kita mencari kepentingan diri sendiri sahaja. Di dalam buku Filipi pasal 2 ayat ke-3 dan ke-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain. Jikalau kita hanya mementingkan pemikiran kita, jikalau kita hanya ingin mementingkan keputusan kita, itu membuatkan persengketaan, membuatkan permasalahan seringkali terjadi. Sebagai seorang manusia, kita hanya memikirkan keputusan kita, pemikiran kita, itulah yang sempurna. Padahal pemikiran ataupun keputusan orang lain jauh lebih baik daripada yang kita miliki. Oleh itu, kita tidak boleh hanya mahu pendapat kita yang didengar. Kita harus membukakan pemikiran kita, membukakan hati kita untuk menerima pendapat dan pemikiran orang lain kepada diri kita. Jikalau kita menutup pemikiran kita, hati kita untuk menerima segala ilmu daripada orang lain, itu menyebabkan kita ini bersengketa ataupun memiliki hubungan yang tidak rapat sesama manusia. Ketiga, penyebab persengketaan seringkali terjadi adalah mulut yang tidak terkawal dengan bijak. Di dalam buku Amsal pasal 12 ayat ke-18 mengatakan,
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Seringkali apabila kita berkata-kata, kita tidak memikirkan perasaan orang lain. Yang kita pikirkan adalah perasaan diri kita sendiri. Kita bercakap hanya untuk memuaskan hati kita, tapi kita tidak memikirkan apa impaknya daripada perkataan yang kita sebut kepada orang lain. Di dalam buku Mazmur pasal 64 ayat ketiga mengatakan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Itu yang sering kita lakukan kepada keluarga kita. Mungkin kepada anak kita, mungkin kepada ibu bapa kita, mungkin kepada sahabat kita, mungkin kepada orang di sekeliling kita. Oleh itu, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mulut kita dan segala yang ingin kita keluarkan daripada mulut kita itu, biarlah kita mengawalnya dengan bijak. Jangan sekali-kali mengeluarkan perkataan yang boleh membawa kehancuran dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Begitu juga sesama manusia. Keempat, menyebabkan persengketaan seringkali terjadi, kita tidak memiliki kasih dan tiada hati yang mengampuni. Setelah orang melakukan kesalahan pada kita, kita hanya katakan, oh kamu sudah salah. Tidak ada ruang untuk permintaan maaf. Tiada ruangan maaf bagimu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Tetapi karena keangkuhan kita manusia, apabila seseorang melakukan kesalahan pada kita, kita terus berdendam, itu menyebabkan persengketaan permasalahan terjadi sesama kita. Kita sukar untuk berdamai, tetapi seringkali kita berdoa pada Tuhan, Tuhan kita katakan, ampuni saya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati kita, kita masih menyimpan dendam dengan mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita. Oleh itu, sebagai orang yang sudah ataupun belum mengenali Tuhan pada hari ini, setiap kita diajar untuk meminta ampun kepada Tuhan dan juga kepada orang di sekeliling kita. Bukan hanya kita hanya menantikan orang lain untuk meminta maaf pada kita, tetapi kita juga harus merendahkan hati kita, saudara-saudari. Meminta ampun jikalau kita ada melakukan kesalahan. Jangan sombongkan hati kita untuk meminta ampun seandainya kita melakukan kesalahan. Seringkali seseorang yang sudah bersengketa, mereka tidak mau melihat wajah orang yang membuatkan mereka sakit hati. Itulah menyebabkan permasalahan makin lagi besar. Dendam yang tersemat disimpan di dalam hidup mereka sampai ke akhir hidup mereka. Itulah menyebabkan hidup mereka mempunyai jurang di antara satu dengan yang lain. Itulah 4 punca kita sebagai manusia yang seringkali bersengketa di antara satu sama lain, menyebabkan konflik seringkali terjadi. Dan cara untuk mengelakkan persengketaan ini terus berlarutan dan untuk mengubatkan hubungan kita yang sudah retak di antara satu sama lain adalah pertama, hidup dengan penuh takut dan menurut pada ajaran Tuhan. Karena Tuhan akan menjadi contoh, role model yang sangat terbaik dalam hidup kita. Di dalam buku Ulangan pasal 10 ayat ke-12 dan ke-13 mengatakan, maka sekarang hai Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Di dalam 10 undang-undang Tuhan, bukan hanya mengajar kita memiliki hubungan yang rapat dengan Tuhan, tetapi juga di dalam 10 undang-undang Tuhan mengajar kita memiliki hubungan yang rapat di antara satu dengan yang lain. Jikalau hidup kita penuh taat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan, sudah pasti kita tidak akan memiliki masalah dengan manusia ataupun dengan sahabat kita yang di sekelilingnya yang kita dapat lihat setiap hari. Jikalau kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak kita dapat lihat, jikalau kita merasa takut dengan Tuhan yang tidak kita lihat dengan
mata fizikal kita, sudah pasti hubungan kita sesama manusia akan lebih damai, akan lebih baik. Dan kedua, bergaul dengan baik dengan semua orang dan tidak memilih sesiapa pun. Jangan kita hanya memilih, saya hanya ingin berkawan dengan orang yang sama umur dengan saya saja. Saya hanya ingin berkawan dengan keluarga saya saja. Saya hanya ingin berkawan dengan bangsa saya saja. Jikalau kita memiliki sifat begitu, itu akan menambahkan persengketaan, mungkin persengketaan di antara bangsa, di antara agama. Jangan kita hanya seperti katak di bawah tempurung, hanya berkurung di satu tempat, kita tidak ingin memiliki hubungan dengan sesiapa pun. Oleh itu, saudara dan saudari, di dalam buku Efesus pasal 4 ayat ke-25 hingga ke-32 menjadi hadaman yang sangat indah bagi kita pada pagi ini. Di dalam ayat ke-25 dia mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Memiliki percakapan, pergaulan yang baik. Bukan memiliki percakapan ataupun pergaulan yang tidak baik. Di dalam ayat ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan kita beri peluang agar iblis dapat merosakkan hidup kita, hubungan kita di antara satu dengan lain. Kawal kemarahan yang ada dalam diri kita agar tidak merosakkan hubungan kita dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan orang di sekeliling kita. Di dalam ayat ke-28, di sini mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan. Di sini Tuhan inginkan setiap kita manusia bertobat di dalam hidup kita. Mungkin dari segi pemikiran kita, perkataan kita, pergaulan kita yang tidak baik, Tuhan inginkan kita ubah. Tuhan tidak ingin ataupun Tuhan tidak gembira melihat kita terus memiliki perangai ataupun perbuatan sebegitu yang menyakitkan hati orang lain. Tuhan inginkan kita berubah. Di dalam ayat ke-29, dengan lebih jelas, Paulus katakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus ingin kita gunakan mulut kita menjadi berkat kepada orang lain. Pemikiran kita menjadi berkat kepada orang lain. Bukan hanya membawa mereka ke arah kebaikan, tapi membangunkan mereka, membawa mereka lebih dekat pada Tuhan. Itulah misi yang Yesus berikan kepada setiap kita untuk memberitakan firman Tuhan. Gunakan kebijaksanaan kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi bukanlah membawa persengketaan kepada mereka. Janganlah kita membawa persengketaan. Janganlah kita gunakan kebijaksanaan kita melakukan perkara yang tidak baik. Di dalam ayat ke-31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tuhan inginkan kita buang, hapuskan, supaya sebagai orang yang percaya pada Tuhan, segala perkara yang baik, hubungan yang baik ada di dalam sebuah tubuh yang percaya pada Tuhan. Dan ayat yang terakhir yang saya kongsikan pada pagi yang indah ini. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini Tuhan inginkan setiap kita manusia, saudara-saudari. Tuhan inginkan kita memiliki hubungan yang damai di antara sesama manusia. Bukan hanya hubungan yang damai di antara satu gereja, tetapi hubungan yang damai di antara sesama manusia. Biarlah perbuatan kita, pemikiran kita menjadi berkat yang terbaik kepada orang di sekeliling kita. Ingat, Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Biarlah hidup kita menjadi terang di dalam perhubungan kita sesama manusia. Jangan wujudkan persengketaan, jangan wujudkan permasalahan, tetapi wujudkan kedamaian
di dalam hidup kita. Persengketaan merupakan satu penyakit yang merosakkan hubungan kita sesama manusia. Orang yang sengaja membuat persengketaan disamakan dengan iblis kerana dia membuat kekacauan di sorga pada ribuan tahun dahulu. Oleh itu, kita sebagai umat Kristian, kita harus sentiasa berubah. Jikalau kita ditegur, jikalau kita mendengar, berubahlah. Kerana itu membawa kebaikan kepada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita sesama manusia. Kita harus bersatu di dalam gereja, di dalam keluarga, dan dengan orang di sekeliling kita. Kerana itu menjadi tunjang kasih Yesus terus dicurahkan dalam hidup kita. Buangkan segala persengketaan, pergaduhan, tetapi kita harus bersatu, menyayangi di antara satu dengan yang lain. Yesus sungguh gembala yang jemputkan engkau, datang segera padanya, terima sentosamu. Hai orang tua muda, datanglah padanya, masuk ke dalam kandang, hai domanya sekarang. Indah suaranya menjemputkan kau, hai yang sesat datanglah padaku. Kulihat dia oleh imanku, Yesuslah gembalaku. Yesus sungguh gembala, berkorban bagimu. Sekarang dijemputkannya, marilah padaku. Di luar berbahaya, mari dengan segera masuk tempat lindungan, terima perhentian. Indah suaranya menjemputkan kau, hai yang sesat datanglah padaku. Kulihat dia oleh imanku, Yesuslah gembalaku. Janganlah lagi lengah, sangat berbahaya. Singa mencuri domba, hendak menelannya. Yesus sungguh gembala, menjemputkan engkau, masuk tempat yang aman, tempat perhentian. Indah suaranya menjemputkan kau, hai yang sesat datanglah padaku. Kulihat dia oleh imanku, Yesuslah gembalaku. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang penuh kasih, bertakhta di kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi contoh teladan yang sangat indah untuk kami hidup damai dengan sesama manusia. 2000 tahun yang lalu, Engkau datang ke dunia bukan membawa kekacauan, tetapi membawa kebaikan kepada setiap kami manusia. Biarlah setiap kami yang percaya, yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, hidup dengan penuh kasih, penuh damai di antara satu dengan yang lain. Biarlah segala pemikiran kami, hati kami Tuhan, percakapan kami akan menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam persahabatan, dan di dalam pergaulan kami dengan yang lain. Tuhan berkati kami sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.